Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 508 Aku akan membalas dendammu. Seluruh tempat kejadian benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras, karena ketika mereka mengingat apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, perasaan ngeri akan muncul dalam pikiran mereka. Itu menakutkan, sangat menakutkan. Keempat kekuatan besar itu sangat menderita hari ini. Ketika mereka bertarung memperebutkan harta karun itu beberapa waktu lalu, banyak dari para jenius mereka yang terbunuh atau terluka. Sekarang, bahkan dua raja tempur kelas 4 telah gugur, sementara Turan dan Lingyi yang baru saja melarikan diri terluka parah. Satu orang kehilangan lengannya, dan yang lainnya kehilangan kakinya. Dengan luka-luka yang disebabkan oleh segel Fudo dan pedang suci surgawi, meskipun mereka berhasil bertahan hidup, basis kultivasi mereka akan sangat terpengaruh di masa depan. Kepada semua tuan di sini, karena kalian semua masih di sini, apakah kalian ingin pendeta malang ini membebaskan jiwa kalian dari api penyucian? Biksu itu berbalik. Mendengar apa yang dikatakannya, semua orang yang ada di sana langsung berlarian ke segala arah, satu persatu lebih cepat dari yang lain. Hanya dalam sekejap mata, semua orang telah menghilang dari tempat kejadian. Sialan, siapa yang berani menerima cara biksu itu membebaskan jiwa mereka dari api penyucian? Setelah kekacauan sesaat, kedamaian kembali hadir di pulau-pulau terpencil ini. Pandangan biksu itu akhirnya tertuju pada wajah Jiang Chen. Ketika dia merasakan dasar kultivasi Jiang Chen yang sebenarnya, dia sangat terkejut. Meskipun dia sibuk menyerap sarira, dia masih menyadari semua yang terjadi di dunia luar, bagaimana Jiang Chen melawan Lingyi, bagaimana Ye Wuyu dibunuh oleh Jiang Chen, dia tahu segalanya. Meskipun biksu itu adalah orang yang sombong, dia harus mengakui bahwa Jiang Chen adalah jenius terbesar yang pernah dilihatnya. Meskipun biksu itu juga bisa membunuh para jenius Raja Tempur kelas 4, dia sendiri juga seorang Raja Tempur kelas 4. Namun, Jiang Chen hanyalah seorang Raja Tempur kelas 1. Jika Jiang Chen adalah seorang kelas 4 seperti dia, mungkin dia akan mampu membunuh para Raja Tempur kelas 6, atau bahkan kelas 7. Amitabha. Biksu itu tiba di hadapan Jiang Chen. Dengan ekspresi serius ia berkata, "Tuan, terima kasih telah menolongku. Biksu malang ini sangat berterima kasih atas kebaikan yang telah Anda tunjukkan." Biksu itu berkata dengan sangat tulus. Ia sangat menyadari situasi tersebut. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya baginya, dan jika Jiang Chen tidak membantunya, ia akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Sepertinya kamu telah menyerap sarira sebagian, membawamu ke alam Raja Tempur kelas 4. Selamat. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Kau tahu tentang sarira? Biksu itu merasa terkejut. Sekte Buddha wilayah Barat jarang berinteraksi dengan wilayah-wilayah besar lainnya, dan mereka membusuk dari hari ke hari. Biksu-biksu terkemuka biasa tidak akan pernah bisa meninggalkan sarira, jadi selain dari Sekte Buddha, tidak ada orang biasa yang bisa mengenali sarira. Meskipun ada banyak jenius dari 4 kekuatan besar yang memperebutkan relik ini, mereka hanya mengira itu adalah harta karun langka, dan tidak seorang pun dari mereka mampu mengenali apa itu. Namun, pemuda ini telah memberitahunya nama, harta karun ini, mengejutkan sang biksu. Dahulu kala, aku menerima bimbingan dari seorang patriark Sekte Buddha, jadi aku punya semacam hubungan dengan agama Buddha, yang membuatku mengenali sarira ini. Sarira ini berasal dari seorang Saint minor kelas 3, dan tidak diragukan lagi akan memberimu manfaat yang luar biasa. Hanya dengan sarira ini saja, kau akan memiliki kemungkinan untuk menerobos ke ranah Kaisar Tempur. Tentu saja, itu akan memakan waktu, namun, manfaat yang diberikan sarira ini jauh lebih dari ini. Kau mengolah keterampilan Buddha ortodoks, dan tubuhmu memiliki sumber agama Buddha, dan sarira ini akan membuatnya menjadi lebih murni, meningkatkan potensimu dari akarmu. Itu adalah harta yang luar biasa dengan manfaat yang tak ada habisnya. Sambil tersenyum, Jiang Chen menjelaskan. Tidak ada yang tidak diketahuinya di bawah langit. Kata-kata Jiang Chen langsung mengejutkan biksu itu. Cara dia memandang Jiang Chen telah berubah sekali lagi. Tidak mungkin dia bisa tetap tenang, karena bahkan dia tidak tahu banyak tentang sarira ini. Awalnya, dia menggunakan keterampilan prediksi Buddha dan meramalkan bahwa sarira akan muncul di suatu tempat di Samudra Chaotic, dan itu akhirnya membawanya ke tempat ini. Meskipun dia akhirnya mendapatkan sarira, yang bisa dia rasakan hanyalah energi murni yang terkandung di dalamnya, tetapi dia tidak pernah tahu itu adalah sarira dari orang suci kelas 3 minor. Atau, dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya biksu itu melihat sarira, dan semua yang dia tahu tentang sarira adalah apa yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Jika tidak, dia tidak akan dengan gegabah mencoba menyerap sarira di tempat ini, yang hampir membawanya pada bencana yang menghancurkan. Tuan, Anda benar-benar orang yang penuh keajaiban. Biksu malang ini tidak akan pernah melupakan kebaikan hati yang telah menyelamatkan hidup saya hari ini. Biksu itu membungkuk sedikit ke arah Jiang Chen. Ia merasa bahwa pemuda ini penuh dengan misteri. Jangan dimasukkan ke hati, biksu terkemuka.
Aku, Jiang Chen, menjelajahi dunia dengan satu prinsip, aku melakukan segala sesuatu sesuai keinginanku sendiri. Aku baru saja memberitahumu, aku punya semacam hubungan dengan Sekte Buddha. Karena kau dalam masalah, aku jelas harus menawarkan bantuanku. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang, jangan panggil aku biksu terkemuka. Gelar Buddhaku adalah Tiran. Untuk pertama kalinya, Biksu Tairen menyebutkan gelarnya. Bik Yellow yang sedari tadi diam di samping langsung tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu, ia langsung menggoda, sial, kukira jalan Buddha mengajarkanmu untuk tidak menonjolkan diri. Bukankah gelarmu seharusnya seperti Wu Neng atau Wu Jing? Mungkin bahkan Wu Se atau Wu Wei. Kenapa kau memberi dirimu gelar yang begitu mendominasi? TL, Wu Neng sama dengan pencerahan kemampuan, Wu Jing sama dengan pencerahan kejelasan, Wu Se sama dengan tidak berwarna, Wu Wei sama dengan tidak berasa. Jiang Chen juga memiliki perasaan campur aduk. Mengapa biksu ini menyebut dirinya tiran? Dia seharusnya menyebut dirinya pengganggu saja. Bagaimanapun, perilakunya tidak akan pernah bisa dikaitkan dengan perilaku seorang biksu terkemuka. Jadi, memanggilnya pengganggu agak cocok. Gelar ini diberikan oleh tuanku. Dulu aku sangat nakal saat masih kecil, dan selalu membuat masalah. Itulah sebabnya tuanku memberiku gelar yang sangat sombong. Terima kasih, tuan. Biksu itu menyeringai, memperlihatkan senyum polos di wajahnya. Hanya dengan melihat wajahnya saat ini, sungguh sulit untuk mengaitkannya dengan seorang biksu yang membantai dengan cara yang tidak berarti. Kalian memiliki guru yang baik. Namun, tidakkah kalian merasa agak tidak pantas bagi kami untuk mengobrol di sini? Kata Bik Yellow. Saudara anjing benar. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Keempat kekuatan besar itu tidak akan memaafkan kita atas masalah ini dengan mudah. Kita harus mencari tempat yang aman, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Tairen berbalik dan mulai terbang. Pada saat ini, Zhuang Fan yang saat ini berada di kejauhan terbang ke arah mereka dan berhenti tepat di depan mereka. Anda dapat mengikuti kami untuk saat ini. Jiang Chen memberitahu Zhuang Fan. Dia benar-benar kasihan dengan kemalangan Zhuang Fan, dan Zhuang Fan pada dasarnya tidak punya tempat untuk dituju. Itulah sebabnya dia ingin mengikuti mereka. Dia ingin meminjam kekuatan Jiang Chen untuk membalas dendam. Terima kasih. Setelah Jiang Chen mengizinkannya ikut, ekspresi gembira muncul di wajah Zhuang Fan. Setelah terbang mengelilingi tempat rahasia di Chaotic Ocean dalam lingkaran besar, Tairen masih belum dapat menemukan tempat yang cocok untuk tinggal. Chaotic Ocean bukanlah area yang begitu besar, jadi sangat sulit untuk bersembunyi dari radar keempat kekuatan besar. Namun, jika mereka memilih untuk meninggalkan samudera yang kacau, tidak akan ada tempat yang bisa mereka tuju, karena seluruh provinsi Liang diperintah oleh empat kekuatan besar. Dibandingkan dengan itu, samudera yang kacau adalah tempat yang kacau, dan empat kekuatan besar tidak mengendalikan wilayah itu. Jadi, relatif lebih mudah untuk bersembunyi. Teman-teman, menurutku, kita bisa pergi ke Pulau Heaven Hawk saja. Zhuang Fan menyarankan. Saran Zhuang Fan membuat mata Jiang Chen berkedip. Tanpa ragu, dia menyetujui saran tersebut, dengan berkata, Zhuang Fan benar. Biasanya, tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Kekacauan dimulai di Pulau Heaven Hawk ini, dan siapa yang akan mengira bahwa kita sebenarnya bersembunyi di pulau ini? Benar sekali. Aku masih punya beberapa bawahan terpercaya di pulau ini, dan mereka bisa membantu kita mengawasi situasi. Kata Zhuang Fan. Kelompok itu langsung mencapai kesepakatan, lalu mulai terbang menuju Pulau Heaven Hawk. Dengan kemampuan mereka, sangat mudah untuk memasuki Pulau Heaven Hawk tanpa diketahui oleh siapapun. Di dalam sebuah halaman yang terletak di Pulau Heaven Hawk, Zhuang Fan berlutut di depan Jiang Chen dan bersujud beberapa kali. Kupikir kau adalah penguasa Pulau Lang Langit ini, jadi mengapa kau bersujud pada saudara Jiang? Tairen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum tiba di tempat ini sampai aura Sarira menariknya ke sini, jadi dia tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Tuan muda, aku mohon padamu untuk membalas dendam atas Zhuang Fan. Zhuang Fan hanya bisa hidup 1 tahun lagi, dan aku bersedia melakukan apa saja demi tuan muda. Zhuang Fan memohon dengan sangat tulus. Dengan menggunakan akal sehatnya, Jiang Chen memberitahu Tairen apa yang terjadi pada Zhuang Fan. Setelah mengetahui apa yang terjadi padanya, Tairen berkata dengan marah, sialan. Xiao Nanfeng itu lebih buruk dari binatang buas. Biksu malang ini benar-benar ingin membebaskan jiwanya dari api penyucian. Jiang Chen dan Bik Yellow tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Bisakah biksu ini menjaga citranya? Tidak peduli apapun, secara lahiriah Anda adalah seorang biksu. Dengan mengatakan, sial, apakah Anda hanya mempermalukan agama Buddha? Zhuang Fan, aku, Jiang Chen tidak menawarkan bantuanku dengan mudah. Namun kali ini, aku telah memutuskan untuk membantumu. Aku berjanji, aku akan membunuh Xiao Nanfeng dalam waktu 1 tahun, dan membiarkanmu mati dengan tenang. Jiang Chen berkata.
Setelah apa yang terjadi hari ini, hubungan antara dia dan Istana Asura tidak bisa lagi diredakan. Ketika mereka bertemu lagi di masa depan, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati, sama seperti Taipan besar ini. Itulah sebabnya Jiang Chen dengan tegas berjanji kepada Zhuang Fan. Karena Zhuang Fan telah mengembangkan keterampilan iblis rahasia, ia hanya memiliki 1 tahun sisa hidup. Namun bagi Jiang Chen, ini bukan masalah. Mengesampingkan semua metode yang dimilikinya, hanya keterampilan iblis surgawi suci, jika ia memberikannya kepada Zhuang Fan, tidak hanya dapat membantu memperpanjang hidupnya, tetapi juga dapat memberinya potensi tak terbatas, memungkinkannya untuk mencapai hal-hal yang tak terbayangkan di masa depan. Namun, Jiang Chen tidak memberikannya kepadanya. Bukan karena Jiang Chen pelit, tetapi karena hal itu tidak perlu. Membuat seseorang hidup lebih lama bukan berarti membantunya. Bagi Zhuang Fan, hidup lebih lama hanya berarti lebih banyak penderitaan, baginya, hidup lebih menyakitkan daripada kematian. Jika bukan karena dendamnya yang membuatnya tetap hidup, Zhuang Fan pasti sudah mengikuti jejak istri dan putranya 3 tahun lalu, dan tidak akan menjalani kehidupan yang menyedihkan selama 3 tahun terakhir ini. Dia menunggu pembalasan dendam, begitu Xiao Nanfeng mati, dendamnya akan tersalurkan, yang berarti impian seumur hidupnya akan tercapai. Setelah itu, melanjutkan hidup di dunia ini tidak akan berarti baginya. Terima kasih, Tuan Muda. Jika kita bisa membunuh Xiao Nanfeng dalam waktu 1 tahun, aku, Zhuang Fan, bisa mati tanpa penyesalan. Wajah Zhuang Fan dipenuhi dengan emosi yang gelisah. Meskipun pemuda di depannya ini hanyalah seorang raja tempur kelas 1, dan membunuh Xiao Nanfeng yang kuat dalam waktu 1 tahun tampaknya lebih sulit daripada melangkah ke surga, Zhuang Fan tidak ragu. Dia sangat yakin bahwa Jiang Chen dapat menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil ini. Beberapa hari sebelumnya, Zhuang Fan tidak akan pernah percaya pada pria ini. Namun hari ini, setelah menyaksikan betapa menakutkannya Jiang Chen, dia sepenuhnya percaya pada Jiang Chen. Seorang raja tempur yang bahkan belum berusia 20 tahun, ini saja membuktikan betapa berbakatnya Jiang Chen. Seorang pria yang dapat menerobos ke ranah raja tempur dalam beberapa jam, eksistensi yang dapat membunuh raja tempur kelas 4 sebagai raja tempur kelas 1, semua ini membuatnya percaya bahwa Jiang Chen dapat memberinya keadilan. Setidaknya, Jiang Chen memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukannya daripada dirinya sendiri.